Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Bu Ratna pada video pembelajaran biologi. Subhanallah guys, ada nyamuk. Kenapa ya kita cepat merespon rangsang yang menempel pada kulit kita atau indera yang lain? Bagaimana sebenarnya mekanisme sistem koordinasi dalam tubuh kita? Ayo kita cari tahu. Pada sistem saraf memiliki 5 panca indera, yaitu yang pertama adalah penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran, yang merangsang reseptor di dalam tubuh rangsangan yang menghasilkan impuls cepat ke otak untuk interpretasi. Pada akhir sesi ini, kita dapat menggambarkan yang pertama adalah sistem saraf dan kedua struktur dan fungsi neuron, sinapsis tulang belakang dan otak. Telah kita ambil contoh yaitu sentuhan dan lihatlah bagaimana impuls mencapai otak untuk interpretasi, yaitu menyentuh suatu benda merangsang reseptor di bawah kulit. Nah, rangsangan ini menghasilkan impuls cepat yang dapat melakukan perjalanan melalui neuron ke otak untuk interpretasi neuron. Neuron ini adalah sel khusus yang ada di seluruh tubuh neuron. Titik terdiri dari tubuh sel dendrit dan akson. Rangsangan dari lingkungan eksternal menciptakan aksi potensial dalam neuron. Aksi potensial adalah arus listrik sederhana yang berjalan melalui akson dan mencapai sinaps. Sinaps ini adalah persimpangan antara dua neuron. Pada persimpangan antara dua neuron sinyal, yaitu harus melintasi sinaps untuk melanjutkan bagian yang melalui sistem saraf. Ketika sinyal mencapai ujung akson, bahan kimia yang disebut neurotransmitter adalah dirilisnya ke sinaps ketika ion kalsium mengalir dalam zat kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dilepaskan ke dalam sinaps. Neurotransmitter bergerak melintasi sinaps untuk mengikat reseptor aktif pada membran postsinaptik berikutnya, yaitu neuron juga impuls berjalan sampai sumsum tulang belakang melalui sensoriks. Neuron sumsum tulang belakang panjangnya tipis. Bandel saraf menghubungkan otak dan periferal. Sistem saraf sumsum tulang belakang memfasilitasi transmisi sensoriks dan impuls saraf motorik ke dan dari otak. Otak adalah konsentrasi saraf. Jaringan-jaringan organ kompleks ini bisa pecah menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak bagian terbesar dari manusia. Otak adalah otak terbesar dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian belahan kiri dan bagian belahan kanan, yang mengontrol bagian kanan tubuh dan belahan kanan yang mengontrol sisi kiri tubuh area, terkait dengan keterampilan numerik bicara, menulis, penalaran, dan analisis. Terletak di bagian kiri yang dominan, belahan kanan berhubungan dengan imajinasi, kemampuan bermusik, dan aristik. Ekspresi talamus bertindak sebagai relay antara berbagai dukungan terjadi di daerah, dan konteks cerebral juga memainkan peran penting dalam mengatur keadaan, tidur, dan bangun. Hipotalamus adalah pusat kontrol penting untuk rasa haus, darah, dan suhu tubuh.
Tekanan dan sebagainya membantu otak kecil untuk menyediakan badan yang seimbang dan terkoordinasi gerakannya, yaitu mampu menyampaikan sinyal dari otak kecil ke otak yang berhubungan, terutama dengan respirasi. Kontrol kandung kemih, gerakan mata wajah, ekspresi, dan lain-lain. Medula mentransmisikan semua sinyal antara sumsum tulang belakang dan bagian otak yang lebih tinggi karena otak menganalisis impuls sensoriks dari menafsirkan lingkungan dan merespon rangsangan tersebut dengan tepat. Rangsangan ini mencapaikan otot atau kelenjar melalui motor neuron untuk tindakan terkoordinasi. Demikianlah tadi mekanisme dari kerja organ-organ indera yang ada di tubuh kita pada sistem koordinasi. Masya Allah guys, luar biasa ciptaan Allah. Semoga kita lebih paham atas kerja organ-organ tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.